Hai semuanya, sawadee kerap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Di video kali ini kita akan ngobrol lebih panjang kayak video sebelumnya yang rata-rata hanya belasan menit. Mungkin ini agak sedikit lebih panjang karena di sini aku akan merangkumkan ada 11 hal temuan yang sudah aku analisa dari 6 bulan lalu, dan menurut aku 11 hal ini adalah hal yang bisa membantu tim penyidik ya untuk meng-catch up dengan data-data misalnya tertinggal, karena aku melihat kecenderungan sekarang dari beberapa berita misalnya di Polres Subang, kemudian juga di Polda Jabar itu kan ada pergantian jabatan, ada mutasi begitu. Ya, mungkin aja ada beliau-beliau yang menangani kasus Subang sudah pindah jabatan, mungkin karena sekolah, mungkin karena pindah ke lokasi yang lain. Mudah-mudahan selain ini juga bisa mengupdate buat teman-teman netizen yang mungkin tertinggal atau mau mendalami lebih lanjut, juga bisa bermanfaat bagi para penyidik ya, terutama dari Polda Jabar ataupun juga Polsek ataupun juga dari Polres Subang. Oke, sekarang kita akan bahas adalah beberapa hal yang sudah aku kumpulkan dari berbagai data yang ini cukup bisa dipertanggungjawabkan, ada alasannya kenapa begitu. Sama juga pada saat di video terakhir mengenai Subang kan aku bahas mengenai wawancara dari Pak Indra ya, beserta dengan 2 banpol, itu kan di bulan Oktober ya, mungkin September akhir atau Oktober lah kurang lebih seperti itu, tapi memang tidak ditayangkan. Tapi pada saat aku membahas analisa, walaupun aku sudah mengetahui ada video keterangan dari banpol, kan selalu aku bilang menggunakan kata dugaan-dugaan. Intinya adalah apapun yang aku katakan di video analisa aku itu ada dasarnya, tidak serta-merta hanya karena suka ataupun juga tidak suka, which is fine. Manusia biasa, kita ada rasa suka atau tidak suka, tapi pada saat membahas kasus Subang kita minimalkan dengan melihat fakta-fakta yang ada seperti apa. Oke, langsung aja deh kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah bagi aku tentang jejak di loteng dan juga tangga di TKP. Ini adalah berita sebenarnya aku kembangkan dari pada saat keterangan Pak Fajar, tim kuasa hukum Pak Yosep, yang menyatakan bahwa Pak Yosep itu didatangi dari Polsek Jalan Cagak di akhir bulan Januari 2022, ditanyakan tentang hal tersebut di loteng dan juga tangga. Di video tersebut aku menganalisa kenapa kok didatangi lagi. Aku menduga ini karena ada tertinggal mungkin darah, jejak darah ataupun juga sidik jari. Teman-teman bilang kalau memang ada darah dan juga sidik jari itu kan sudah lama banget Anjas, pasti sudah hilang lah. Kan aku tidak bilang bahwa itu baru ditemukan. Aku bilangnya adalah lagi didalami. Kenapa? Aku yakin ini sudah didapatkan datanya itu pada saat pengambilan proses identifikasi di tanggal 18 Agustus. Tapi menurut aku juga ada beberapa lah ya, ada beberapa yang berhubungan dengan DNA yang masih belum ditemukan. Ini diidentifikasi punyanya siapa. Nah, itu menurut aku adalah yang sedang dilakukan. Kendalanya adalah di beberapa data yang masih belum diidentifikasi ini punya siapa gitu. Nggak termasuk ke dalam seratusan saksi yang telah diperiksa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai jejak noda darah di baju saksi. Aku tidak mau menyebutkan nama saksinya siapa, semuanya tidak akan aku sebutkan, tapi aku sebutkan adalah lebih ke kontennya apa gitu. Kalau itu melekat ke saksi siapapun ya kalian mungkin sudah tahu, tapi tujuannya biar fair semuanya, tidak ada yang kusebutkan namanya. Nah, jejak noda darah di baju saksi ini kan sudah ada keterangannya. Ini juga menurut aku adalah petunjuk yang luar biasa dan bisa juga merujuk ke alat bukti, tapi tentunya dengan melihat data-data yang secara komprehensif. Apakah ini beneran sesuai klaim dari saksi tersebut bahwa ini adalah karena dia membersihkan bak mandi, ataupun juga dugaannya juga adalah bersumber dari senjata yang dilakukan untuk melakukan eksekusi, dan itu adalah tim dari ahli yang harusnya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Apakah noda darah tersebut berasal dari Ibu Tuti, ataukah dari Amel, ataukah keduanya, ataukah bukan dari keduanya? Harusnya ini sudah ada jawabannya ya, dan bisa menjadi petunjuk yang sangat jelas. Yang ketiga adalah mengenai DNA puntung rokok. DNA puntung rokok, kan kalian juga tahu bahwa tidak hanya satu jenis merek puntung rokok, tapi ada banyak. Dan aku juga menduga memang ada salah satu saksi yang sudah disebutkan namanya ini karena didapatkan beritanya dari TV One ya. Kalian sudah ada lihat berita secara langsung
Pada saat wawancara tersebut, dikeluarkanlah nama saksi yang ada puntung rokoknya di sana. Ya, sama seperti jejak noda darah ya, ini sudah bagiannya tim ahli. Harusnya bisa menunjukkan apakah ini framing ataukah tidak. Kita coba kembalikan ke ilmu pengetahuan. Karena salah satu cara kita meredam ego, meredam emosi adalah dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan sudah berbicara seperti itu ya, kita harus mengontrol diri. Saksi ini siapa? Sebagian besar kalian juga sudah tahu siapa yang dimaksud di isu mengenai DNA puntung rokok. Dan yang keempat adalah mengenai dua jejak kaki berbeda. Bagi aku ini adalah cukup valid ya, karena disampaikan langsung juga oleh Kapolres Subang, Ibu Sumarni, dua jejak kaki berbeda ini harusnya sudah bisa diidentifikasi punya siapa. Dan harusnya juga kalau memang dua jejak kaki berbeda tersebut diidentifikasi di tanggal 18 Agustus sebelum tercampur oleh orang-orang luar yang masuk ke lokasi kejadian, ini bisa menjadi petunjuk yang sangat berarti. Kenapa kok dua jejak kaki berbeda ini yang aku duga adalah berada di titik-titik yang sangat signifikan berhubungan dengan kedua korban. Kenapa ada penjelasan, kenapa kok dikatakan di awal-awal tersebut. Dan juga kita tahu bahwa 48 jam pertama keterangan-keterangan dari saksi ataupun juga dari tim penyidik menurut aku yang perlu kita rely lebih banyak. Itu adalah hal yang nggak bisa kita pungkiri ya, dua jejak kaki berbeda. Di awal wawancara sudah ada keterangan seperti itu. Yang kelima adalah mengenai anjing pelacak. Anjing pelacak ini ada apa ya? Ada dua isu yang mau aku bahas. Yang pertama adalah mengenai salah satu saksi yang beberapa kali digigit oleh anjing pelacak. Saksi tersebut pun sudah mengakuinya. Memang aku harus mengakui di sini ada dua sudut pandang. Yang pertama begini, apakah terlambat atau enggak sih Anjas kalau anjing pelacak itu datangnya beberapa minggu setelah kejadian? Memang aku akui, aku berdasarkan tanya-tanya dengan banyak orang ahli dan juga membaca kasus-kasus yang lain, sudah dapat aku konfirmasi, sepertinya itu sangatlah terlambat ya untuk anjing pelacak. Tetapi, apakah keterlambatan tersebut akan berpengaruh kepada validitasnya? Nah, ini harus kita lihat kontennya. Kita nggak bisa serta-merta. Kan ada juga yang bilang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ataupun juga ada yang pro dan kontra kan ya. Coba kalau seandainya lebih awal mungkin akan bla bla bla. Itu kita serahkan kepada tim ahlinya. Tapi ini adalah satu hal yang nggak bisa kita pungkiri. Ada beberapa temuan juga dari anjing pelacak, misalnya kayak sepatu putih, helm. Itu petunjuk loh menurut aku. Tapi apa kabar petunjuk itu kok sekarang tidak ada kelanjutannya, nggak bisa dijadikan alat bukti? Ada apa gitu. Terus dari anjing pelacak juga aku menduga ada temuan misalnya seperti kertas ya. Kertas ini berisi seperti map ataupun juga instruction untuk para rombongan pelaku kasus Subang ini. Karena apa? Karena kan di lokasi kejadian tidak ditemukan data-data BTS kan ya. Nggak mungkin mereka koordinasi mengatur A, B, C, D sebegitu bersih dan well prepare-nya kalau nggak ada instruksi yang jelas. Kadang aja kita kalau lagi mengerjakan suatu project sudah ada timeline-nya, sudah ada tulisannya, sudah ada komunikasi aja, kadang ada yang miss. Apa kabar dengan yang ini yang cukup bersih? Pasti adalah media yang dipakai untuk dilakukan instruksi. Menurut aku, ada temuan dari anjing pelacak selain yang sudah tersebar di media massa. Dugaanku adalah mengenai kayak kertas sebagai untuk instruksi, mungkin peta untuk mengetahui mana CCTV yang aktif, yang tidak, untuk mengetahui mana untuk kedatangan, kepulangan yang aman dan sebagainya. Itu adalah bagian yang mungkin bisa kita rely kenapa anjing pelacak juga diterjunkan setelah semingguan atau beberapa minggu lah setelah kejadian. Terus yang keenam adalah mengenai isu luka di salah satu saksi sehari setelah kejadian. Ini juga kalian sudah tahu siapa saksinya tersebut yang sudah mengkonfirmasi melalui timnya, baik itu melalui pengacara ataupun juga orang-orang yang mendukungnya. Saksi tersebut mengatakan bahwa dirinya terluka di tanggal 19 Agustus, which is itu 1 hari setelah kejadian. Apakah ini sebuah kebetulan ataukah ini adalah dugaan dari masyarakat yang menilai kemungkinan apakah jangan-jangan Amel adalah mencakar dia? Dugaan ya teman-teman. Tapi sudah ditegaskan, oh enggak, itu bukan karena apa-apa, tapi karena saya terjatuh, dia terjatuh di kamar mandi pada saat dia diminta untuk menguras air di bak mandi TKP sehari setelah kejadian. Ya, itu bagian dari tim penyidik ya. Apakah itu kebetulan ataukah bisa menjadi petunjuk? Tidak aku sebutkan siapa nama saksinya agar semuanya fair ya. Kemudian juga karena kenapa aku nggak mau menyebutkan nama saksi agar kita bisa lebih objektif karena teman-teman. Jadi kan, oh ternyata ini punyanya ini ya, oh ternyata ini punyanya ini ya. Padahal awalnya kalian pro-nya ke A, pro-nya ke B, tapi pada saat aku sampaikan isu-isunya apa, kalian cari tahu sendiri,
kalian bisa berpikir logika, oh kayaknya ini seperti ini deh itu. Tapi tujuannya sih aku hanya untuk mengingatkan, terutama untuk para penyidik kan ya, mudah-mudahan yang mereka-mereka, beliau-beliau yang sudah mutasi, ganti, menangani kasus ini, agak sedikit tahulah konteksnya apa-apa saja selama 6 bulan terakhir yang telah terjadi, begitu. Terus juga adalah di nomor ketujuh yang aku kumpulkan adalah mengenai perubahan waktu kematian. Dr. Hastri sudah mengatakan waktu beliau melakukan otopsi kedua sebulan setelah kejadian kan, itu yang dilakukan adalah dua hal. Pertama adalah memperbaiki waktu kematian, merubah dan juga menambahkan. Tidak disampaikan secara detail, tapi yang disampaikan pada saat beliau wawancara dengan Profesor Adrianus di Universitas Indonesia, waktu kematian itu dirubah, tapi nggak tahu jam berapa. Ini kan juga aneh menurut aku. Apakah ada dugaan nih ada orang-orang yang oknum gitu terlibat di dalam, karena waktu kematian kan sangat fundamental. Tapi kalau aku tangkap ya dari obrolannya Dr. Hastri, mungkin aja waktu kematian tersebut terjadi perubahan, mungkin karena kompetensi dari si dokter yang menanganinya saat itu, dan juga keterbatasan dari personil. Karena 18 Agustus itu adalah tanggal merah plus juga PPKM. Jadi ada beberapa kendala teknis yang aku nilai juga cukup make sense. Tapi ya tetap ada yang pro dan kontra. Ada yang bilang karena framing, ada yang bilang juga karena ada oknum yang terlibat, ataupun juga karena keterbatasan individu yang berada di sana. Terus yang kedelapan adalah aku garis bawahi mengenai rekening koran Amel. Ini kenapa? Kok sepertinya Polda Jabar tidak memberikan keterangan terbaru kembali mengenai apa hasil temuan dari rekening koran Amel. Karena rekening koran itu kan bukti transaksi kurang lebih beberapa tahun terakhir ini di print out, karena itu adalah bukti transaksi dari yayasan tersebut. Mungkinkah ada dana-dana yang mengalir ke orang-orang penting di Subang ataupun juga Jawa Barat, dan mungkin juga ada orang-orang yang berusaha dilindungi. Ini yang tersebar di media massa dan kita masih menantikan. Terus yang kesembilan adalah tidak ada data dari HPBTS. Ini merujuk kepada tidak adanya penemuan di waktu 18 Agustus, 17 menuju ke 18 Agustus ya. Diketahui hanya ada 4 handphone. 4 handphone itu adalah 3 handphone, 4 atau 3 lah. Pokoknya semua handphone itu adalah miliknya Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel begitu. Tapi nggak ada ditemukan handphone orang lain di jam-jam tersebut. Itu kan mereka sudah knowledgeable dan juga well prepared. Pada saat mereka melakukan eksekusi, mereka tidak membawa alat telekomunikasi. Alat telekomunikasi mereka ditinggal di rumahnya masing-masing. Jadi salah satu strategi yang cukup pintar bagi para pelaku dan juga dalangnya, mereka tahu akan dilacak. Kayaknya mereka cukup tahu ya mengenai isu ini. Yang ke-10 adalah mengenai CCTV dan area yang tidak terekam atau terekam. CCTV ini menurut aku juga salah satu hal yang bisa bahaya ya. Ada yang bisa menjadi petunjuk ataupun juga bisa menjadi framing. Kita ketahui ada salah satu tetangga yang sudah diambil CCTV-nya, dan juga dari situ kita bisa melihat kedatangan dan juga kepulangan. Tapi ada satu hal yang menarik ya, karena ini berhubungan dengan seandainya ada temuan map peta yang ditulis di kertas, CCTV mana aja yang aktif, CCTV mana aja yang tidak aktif. Ini juga bisa menjadi salah satu indikasi framing. Misalkan mereka pada saat datang, itu datangnya 2 kali. Datangnya 2 kali itu pertama tujuannya memang untuk eksekusi membunuh, yang kedua adalah datangnya agar sesuai dengan planning atau skenario yang telah mereka siapkan pada saat nanti sudah selesai kasusnya gitu. Dan ada juga mungkin seandainya ada beberapa saksi yang dicurigai, diketahui kok dia datangnya ada tuh di CCTV, pulangnya juga ada di CCTV ini, tapi kalau ternyata dia pada saat melakukan eksekusi, let's say jam 12 malam, dia ini datangnya lewat belakang di jalan yang tidak ada CCTV-nya, itu juga bisa. Mudah-mudahan kalian paham apa maksudnya, karena dengan diketahuinya informasi mengenai CCTV ini juga sangat bagus untuk mereka melakukan skenario-nya dengan sangat lancar. Kedatangan untuk eksekusi, kedatangan untuk framing, itu juga ada kemungkinan kedatangan dan juga kepulangan. Itu adalah 2 hal yang harus aku garis bawahi. Yang ke-11 adalah mengenai supir Alphard dengan sketsa. Diketahui kan di akhir tahun lalu Polda Jabar sudah mengeluarkan sketsa tampak samping dan juga belakang. Kemudian aku menduga ini adalah orang yang menjadi supir ya dari sopir Alphard hitam tersebut, karena ada keterangan beberapa saksi yang mengatakan linear dengan ini. Tapi sampai sekarang kan masih belum jelas, karena kalau nggak salah pada saat di sejumlah wawancara YouTube kan dibilangnya rambutnya pirang gitu. Tapi kan kita juga harus sadar ya, yang kita dapatkan data tersebut adalah wawancara langsung di YouTube oleh beberapa saksi tersebut. Tapi kan mungkin pada saat sudah di BAP kan tidak cuma satu saksi, ada beberapa saksi lainnya. Misalkan di YouTube
YouTube salah ngomong juga ada, tapi paling tidak let's say rambutnya mungkin ada kesalahan ngomong, tapi kok dari sketsanya sangat yakin banget itu adalah supir Alphard yang kalian sudah tahu isunya seperti apa, yang meminggirkan pagi itu, memarkirkan maksudku, karena sketsanya tampak samping dan juga tampak belakang, yang which is itu adalah orang yang kalau lagi tipikal nyetir yang kita ketahui dari situ. So, itu adalah 11 hal yang menurut aku adalah data-data yang tidak bisa kita ambil, kita pandang sebelah mata, dan sudah ada cukup alasan yang kuat, bukan cuma sekedar asumsi lagi, tapi sudah menjurus ke bagian-bagian yang merujuk ke BAP. Tapi ini semua adalah tujuannya sama sekali ya, bukan untuk memojokkan seseorang, memojokkan siapapun, tapi hanya untuk mengingatkan para penyidik sekarang. Mungkin aja para penyidik sekarang sudah banyak yang mutasinya karena harus melanjutkan pendidikan mungkin, atau dipindahkan ke kota lainnya, atau dipindahkan ke kasus lainnya. Mudah-mudahan dengan 11 hal yang aku nilai cukup reliable ini, itu bisa membantu pengungkapan kasus di Subang ini agar segera terungkap. Malu lah ya, udah banyak hal yang terungkap, data-data tapi nggak ketahuan siapakah tersangkanya. Itu kesannya kayaknya kepolisian Indonesia lemah sekali. Aku nggak mau citra seperti ini melekat kepada kepolisian Indonesia. Bukan cuma untuk Polda Jabar, tapi ini juga sudah membawa nama baik kepolisian Indonesia. Thank you very much for watching this video. Dan menurut kalian ada hal apa lagi yang belum aku sampaikan dari ke-11 tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Mudah-mudahan bisa membantu para tim penyidik untuk segera mengungkap siapakah dalang, siapakah pelaku, siapakah pembantu, dan orang yang mengetahui. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.